bagian-bagian pada saluran pernapasan manusia. Yuk berkenalan dengan kami. Yang pertama, oksigen. Hai, aku adalah oksigen. Aku sangat dibutuhkan dalam sistem pernafasan manusia untuk proses respirasi. Aku dimanfaatkan dengan cara dihirup. Aku adalah salah satu gas yang terdapat pada udara bebas yang berperan sangat penting untuk kelangsungan hidup. Nah, udara ini dihirup melalui hidung yang akan bertemu pada bagian rongga hidung. Aku sebagai pertama kalinya udara masuk. Di dalamku terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring kotoran atau debu. Dan seleput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara pernapasan. Oh iya, jangan lupa ya terhadap mulut. Mulut juga dibutuhkan. Inilah penjelasannya. Hai, saya mulut. Fungsi saya cukup penting dalam sistem pernapasan manusia. Karena sebelum udara sampai ke paru-paru, selain melalui hidung, udara masuk melalui saya. Sehingga jika hidung tersumbat, mulut bisa Anda jadikan cadangan sebagai jalan masuknya udara ke dalam tubuh. Meskipun jalur udara melalui saya tidak sepanjang hidung, namun saya memiliki kelebihan dalam jumlah volume udara yang masuk ke dalam tubuh. Volume udara yang melalui saya lebih besar daripada melalui hidung. Udara yang terdapat pada hidung atau mulut akan diteruskan melalui tabung yang memanjang. Ya, itu adalah bentukku. Aku trakea. Pada diriku terdapat faring, yaitu berupa tabung yang terletak di belakang mulut atau rongga hidung dan menghubungkan keduanya ke sayap. Selanjutnya terdapat laring. Laring adalah saluran yang menghubungkan faring dengan saya yang berfungsi sebagai jalur udara menuju paru-paru. Dan saya adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Dindingku tersusun dari cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersila. Nah, selanjutnya udara yang terdapat pada trakea ini akan masuk ke paru-paru. Hai, aku paru-paru. Aku terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Aku adalah pusat pernafasan manusia. Di dalam diriku terdapat bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Bronkus, bagian paling dasar dari trakea. Trakea terbagi menjadi dua cabang. Percabangan ini dinamakan bronkus. Struktur bronkus sama seperti struktur trakea tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur tetapi berselang-seling dengan otot polos. Nah, selanjutnya terdapat bronchiolus. Dalam paru-paru, bronkus memiliki percabangan. Bronchiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung bronchiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis disebut alveolus. Nah, yang terakhir adalah alveolus. Dinding alveolus terdiri atas satu lapis jaringan epitel pipi. Struktur ini memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga memudahkan gas-gas dalam alveolus melakukan pertukaran dengan gas-gas yang ada dalam darah. Adapun gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Nah, di paru-paru itulah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Hai, saya karbon dioksida. Setelah bertukar gas dengan oksigen, saya dikeluarkan dari dalam tubuh atau ekshalasi. Hal ini menyebabkan otot diafragma kembali mengecil. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagian-bagian pada saluran pernapasan. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan manusia. Pada organ pernapasan, saya dapat menyerang hidung, trachea, dan paru-paru dengan penyakit influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gejala umum influenza adalah demam lebih dari 39 derajat Celcius, pilek bersin-bersin, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidungnya terasa gatal. Selain influenza dan juga penyakit pneumonia merupakan infeksi pada bronchiolus dan alveolus. Menyebabkan terjadinya pneumonia antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Dan masih banyak lagi penyakit yang terdapat pada saluran pernafasan manusia.
Sekian drama dari kami mengenai organ pernafasan manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.